wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat kan puasanya? Masih. Lancar ya? Oh nggak puasa? Retno nggak puasa. Nggak puasa Bu. Ya puasa harus tetap semangat ya sekolahnya. Karena yang kewajiban kita sama-sama kewajiban ya puasa dan sekolah itu. Bukan kewajiban El. Ya, untuk apa ya? Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ya ketua kelasnya? Ira. Ayo Mbak Ira. Ini dipimpin berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Ira. Adakah hari ini yang nggak masuk? Iya. Nihil. Ya, perhatikan ya, anak-anak. Oke, Bu. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bioteknologi modern. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat apa itu bioteknologi? Pertemuan kemarin kan udah pernah dibahas kan ya? Oh ya, Mas Mikael? Kemarin katanya itu teknologi tentang biologi Teknologi tentang biologi itu. Ada lagi? yang memanfaatkan mikroorganisme. Memanfaatkan mikroorganisme. Lagi? Udah? Ya. Ya. Kita cek ya. Jadi, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, atau produk dari makhluk hidup yang meliputi enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi hampir tepat ya tadi pemanfaatan apa tadi Mas? Mikroorganisme. Organisme, betul. Lalu siapa yang masih ingat apa itu bioteknologi konvensional? Tempe. Mbak Salsa. Tempe, Bu. Oh ya, jadi bioteknologi konvensional itu ada hubungannya sama tempe gitu ya? Iya. Ada lagi? Lainnya? Kecap. Oh, buta. Asam dilakukan secara tradisional. Ya, kita cek lagi ya. Oke, jadi benar ya, bioteknologi konvensional itu cabang ilmu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme. Jadi belum memakai rekayasa genetika. Jadi masih menggunakan mikroorganisme. Seperti contohnya ada bakteri, jamur, dan ragi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Lanjut. Nah ini contohnya tadi yang kalian sebutkan benar semua ya. Ada tempe, roti, kecap, tape, dan lain-lain. Tapai. Kemudian yang ini untuk kompetensi inti, kadir, juga indikator yang akan kita pelajari pada siang hari ini bisa diamati ya. Nah untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian bioteknologi modern, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis contoh penerapan bioteknologi modern, kemudian menganalisis manfaat dan resiko dari penerapan bioteknologi modern. Lanjut. Selanjutnya, apakah sama antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Beda. Beda? Iya. Ada yang tahu bedanya? Teknologi. Alatnya, teknologi, apa? Prosesnya, apa? Rasanya, produknya, semua beda. Beda. Jumlahnya? Iya. Ya, kita cek. Jadi
bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern itu berbeda. Nah, yang menggunakan mikroorganisme tadi tentang bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Lalu untuk bioteknologi modern itu sudah menggunakan adanya rekayasa genetika, gitu ya. Jadi membutuhkan alat-alat modern untuk dilakukan dalam keadaan steril, itu yang modern. Kalau yang tradisional tadi bisa menggunakan mikroorganisme dan juga alatnya masih tradisional. Gampang ya diingat? Ya. Oke. Nah, ini untuk contoh penerapan dari bioteknologi modern. Yang pertama ada kultur jaringan, kemudian ada bayi tabung, cloning, teknologi biodoma, dan DNA rekombinan. Ada yang mau membacakan apa itu kultur jaringan? Ira. Mbak Ira? Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tumbuhan dari jaringan atau organ tertentu dalam media bernutrisi dan steril. Teknik kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan yang tinggi karena tumbuhan memiliki sifat meristematik atau aktif membelah yang tinggi. Tujuan kultur jaringan adalah untuk mendapatkan keturunan dalam jumlah besar, cepat, dan seragam. Oke. Jadi prosesnya gimana sih kalau kultur jaringan itu? Ya diperhatikan lagi ya, Nana. Ya, Bu. Nah, ini proses dari kultur jaringan. Ada yang tahu ini apa? Wortel. Jadi kalau kultur jaringan menggunakan wortel, itu di sini contohnya itu menggunakan akarnya ya. Akarnya kalau diambil yang untuk kultur jaringan itu namanya apa? Ini ya, explant itu apa ya? Bentuknya kan single cell. Terus selnya itu membelah membentuk kalus. Lalu kalus tutupi. Dari sini. Ya, ini kan apa? Tadi kan misalnya membelah membentuk kalus. Akar ya. Lalu terbentuk menjadi planet. Nah, planet itu udah menjadi produk dari kultur jaringan. Jadi produknya itu namanya planet, ya sudah memiliki akar gitu. Kan ada akarnya kan? Iya. Terus dari produk kultur jaringan yang berupa planet ini akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Oke ya. Ya, Bu. Lanjut. Ya. Bayi tabung. Jadi bayi tabung itu bertujuan untuk mengatasi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Bayi tabung dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum dalam sebuah media atau fertilisasi in vitro. Oleh karena itu disebut bayi tabung ya. Jadi setelah ovum dibuahi dan mengalami pembelahan, saat embrio berada pada tahap blastula, maka akan diimplantasikan pada rahim ibu. Nah, ini prosesnya. Pada bayi tabung itu ada yang namanya terapi hormon. Nah, ini ovum diambil dari ovarium. Oke. Kemudian juga dilakukan pengambilan sperma pada sel kelamin jantan. Lalu diletakkan pada suatu tempat untuk fertilisasi ovum oleh sperma. Terbentuklah dari proses fertilisasi ovum ini terbentuklah namanya zigot. Lalu dihubungi oleh blastula. Nah, blastula ini diimplantasi ke uterus, itu ya. Ya. Blastula. Selanjutnya, produk selanjutnya yaitu cloning. Jadi
Kloning itu dilakukan dengan cara memindahkan sel inti somatik atau inti sel tubuh ke dalam ovum yang sudah dihilangkan intinya. Nanti sifatnya itu akan mirip dengan individu pendonor inti sel. Itu ya. Nah, ini untuk contoh kloning pada domba Dolly. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang manfaat utama bioteknologi modern. Dibacakan oleh siapa ya? Bentar. Mbak Dea, coba. Mbak Dea, Mbak Dea. Manfaat utama bioteknologi modern. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menghasilkan produk-produk yang bermanfaat di bidang kesehatan, pertanian, dan industri. Kemudian, mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, dan yang terakhir, melestarikan lingkungan dengan mengatasi masalah pencemaran. Ya, terima kasih Mbak Dea. Bioteknologi modern itu memiliki manfaat utama ya bagi kehidupan, seperti meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi produk-produknya nanti bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Lalu melestarikan lingkungan dan mengatasi masalah pencemaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Lanjut lagi ya. Nah, ini untuk resiko atau kekurangan dari penerapan bioteknologi modern. Jadi yang pertama sebenarnya ada beberapa bidang, tapi di sini saya ambil hanya 4 contoh bidangnya saja ya. Yang pertama ada resiko kesehatan, itu seperti mengakibatkan adanya alergi dan toksisitas. Toksisitas tahu? Tidak ya. Apa Mas Syahid? Racunan, oke. Toksin, racun ya. Toksin. Iya. Terus ada penyalahgunaan terapi gen, lalu kontaminasi genetik, lalu pada lingkungan itu menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, kontaminasi genetik. Kemudian pada sosial dan etika itu menyebabkan adanya ketimpangan akses, isu etika, dan penyalahgunaan bioteknologi. Lalu pada bidang ekonomi itu menyebabkan ketergantungan pada perusahaan besar, lalu menyebabkan hilangnya pekerjaan. Jadi dalam penerapan bioteknologi modern itu memiliki banyak manfaat, tetapi harus diterapkan dengan bijak ya. Ya, Bu. Supaya kita bisa meminimalisir dari adanya kekurangan-kekurangan atau resiko yang muncul tadi. Oke? Oke, Bu. Apa ada pertanyaan? Belum, Bu. Saya, Bu. Apa? Mbak Bayi Resma? tabung bisa keguguran nggak, Bu? Bayi tabung bisa keguguran atau enggak gitu ya? Jadi ini Mbak Resma, itu kan ini setahu saya ya, bayi tabung itu kan salah satu ikhtiar ya. Iya. Namanya ikhtiar itu kan perlu penjagaan, jadi tergantung kita yang jaga gitu. Jadi sesuai nanti gimana kita yang jaga itu. Ya tergantung Allah, kata Mbak Edi. Ini kan tadi udah selesai ya penjabaran materinya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, di mana tugas ini dikerjakan di kelas ini secara berkelompok. Oke? Oke. Selain itu, Ibu akan membagikan kertas untuk resum. Jadi nanti resumnya akan Ibu nilai setelah pelajaran selesai. Nanti kalian secara berkelompok mengerjakan tugas dan juga menuliskan resum. Oke ya. Terbagi ya. Saya yang ada isinya tuh, Bu. Ini kelompoknya 66 ya, depan belakang. Thanks. Iya. Insya Allah, Masya Allah.
Tulang rawan. Oh. Pas belakang ya. Depan belakang ya. Belakang ya. Iya. Oke, mohon perhatiannya sebentar. Jadi ini nanti Ibu beri waktu mengerjakan selama 5 menit. Apakah cukup? Kurang. Tidak dong. 15 menit ya. Ya. A few moments later. Iya, Mbak Retno, kenapa? Ini gimana ya? Nomor berapa Mbak Retno? 1. Nomor 1. Soalnya apa? Iya, sama dengan manfaat itu sih. Apa dia ya? Tergantung Kualitas oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Pak? Jawabannya yang gimana? Oh ya, tadi kan udah Ibu jelaskan semua ya. Ini udah selesai? Sudah. Udah ya, udah selesai semua ya kayaknya. Udah belum. Kan di rumah, Mbak. Sini. Aja kok, Bu. Gini. Jadi resumenya itu di sini dikerjakan individu, tapi nanti di akhir pembelajaran itu dikumpulkan, nanti Ibu nilai. Gitu. Kok banyak banget tuh? Apanya? Tugasnya. Oh, banyak. Banyaknya modul. Oh ya. Kan biar pintar. Ya, ada yang sudah selesai kelompoknya? Mik. Udah selesai ya? Oke, Ibu tunjuk kelompok berapa ya? Tunjuk aja ya. Iya. Oke, kelompok 1 silakan perwakilan aja. Ayo, Koko. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 izin membacakan dari hasil diskusi kita. Di sini untuk anggotanya ada Seldi, kemudian Rina, Ani, Mas, sama Rere. Jadi untuk yang pertama ini, untuk yang gambar wortel ini tuh ditujuin ke kontur jaringan. Kemudian untuk yang gambar ovarium itu bayi tabung, kemudian gambar domba doli itu cloning. Kemudian untuk yang tikus ini tuh teknologi hibridoma. Kemudian untuk yang gambar sel ini masuk ke yang DNA rekombinant.
Lalu untuk pertanyaan yang pertama, keuntungan dari penerapan bioteknologi modern itu keuntungannya dari produksinya itu jumlahnya banyak, lalu kualitasnya itu oke, lingkungannya menjadi lestari. Kemudian untuk kerugiannya itu lebih mahal dan ribet atau susah untuk prosesnya, lalu alatnya juga terbatas. Untuk contoh penerapannya itu ada domba dori sama kultur anggrek. Di bawah aja ya, tepuk tangan buat kelompok satu. Ini kan tadi Mas ya, tapi Mas Makan. Yang lain jam 3, ini jam 1, Pak. Jam 1 masih Oke, jadi benar ya anak-anak. Jadi untuk yang gambar wortel tadi tentang kultur jaringan. Kemudian nomor 2 ini, gambar nomor 2 itu bayi tabung. Ini bisa sekalian dicocokkan ya sama jawabannya. Nanti LKPD-nya juga dikumpulkan, nanti ibu nilai lagi. Iya, Pak. Oke. Terus lanjut nomor 3, yang gambar domba. Ini namanya cloning. Terus yang keempat ada gambar tikusnya, itu tentang hibridoma. Selanjutnya nomor 5 itu tentang DNA rekombinan. Terus keuntungan dari penerapan bioteknologi modern tadi seperti diperhatikan ya, meningkatkan kualitas hidup manusia, lalu mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, kemudian melestarikan lingkungan dan mengatasi masalah pencemaran. Lalu untuk kerugiannya itu dari tadi udah dijelaskan juga, betul ya, dari berbagai bidang seperti pada kesehatan, lingkungan, sosial dan etika dan ekonomi. Lalu untuk contoh penerapannya itu yang paling dekat dengan kita. Siapa pernah lihat dari semangka tanpa biji? Pernah makan? Pernah makan? Nah itu apa ya, contoh dari penerapan teknologi modern itu ya. Jadi mungkin diantara kalian besok ada yang bisa menciptakan sebuah semangka warna hitam gitu. Mau warna ungu. Black melon. Oh iya, black melon. Watermelon rasanya rasa Fanta. Ya itu bisa besok. Ada cloning dan juga ada campur jaringan. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini tidak? Ya. Nah ini untuk kuisnya, perhatikan. Jadi kuisnya itu tidak dikerjakan di sini, tapi dikerjakan di rumah ya. Boleh diskusi, yang rumahnya dekat boleh saling diskusi atau diskusi habis kelas nanti juga nggak apa-apa. Oh iya, ya. Nah, udah selesai. Jadi ini tadi apa ya? Kalau ada pertanyaan tentang kuis tadi boleh disampaikan melalui WA pribadi ke ibu atau di Mau DM Bu, mau DM aja. DM, ibu nggak punya Instagram. Oke. Itu ya. Nanti untuk materinya juga ibu akan kirimkan ke grup WhatsApp kelas. Selanjutnya akan ada kesimpulan, ada yang menyampaikan. Ya Mbak Rima. Di sini kita Jadi kesimpulannya itu bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, jamur, virus, dan lain-lain atau produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Terus bioteknologi konvensional itu cabang ilmu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti tadi tempe, roti, kecap, tape. Terus contoh dari bioteknologi modern tadi ada kultur jaringan, bayi tabung, cloning. Terus manfaatnya meningkatkan kualitas hidup manusia, mengembangkan sumber energi alternatif, melestarikan lingkungan. Terus kemudian sudah berbincang
Oke, boleh duduk lagi Mbak Rima. Ini Mbak Rima. Benar ya, masih jam 12. Jadi kesimpulannya yang dapat kita mudah ingat tadi tentang bioteknologi kan ada dua. Karena bioteknologi apa tadi yang pertama? Tradisional. Jadi untuk bioteknologi konvensional sama tradisional itu sama ya. Jadi itu memanfaatkan suatu mikroorganisme, alat-alatnya masih sederhana gitu. Terus kalau bioteknologi modern itu alatnya sudah modern ya tentunya, namanya juga modern gitu ya. Terus juga udah menggunakan rekayasa genetika. Untuk contoh dari bioteknologi tradisional tadi ada tempe, tape, kemudian kecap, keju, yogurt, roti gitu ya. Iya. Terus kalau contoh dari bioteknologi apa? Contohnya tadi modern. Kuning, tadi semangka, itu ya. Banyak lagi. Oke, mungkin cukup sekian ya anak-anak pembelajaran kita tentang bioteknologi modern. Mohon maaf apabila ada yang kurang Kurang jelas. ada yang kurang jelas yang dari Ibu sampaikan tadi. Semoga ilmunya akan bermanfaat di depannya nanti. Amin. Ya, terakhir ya. Oh ya, ini kan masih puasa, jadi Mohon maaf. dijaga kesehatannya, dijaga semangatnya gitu ya. Oke. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah ya, diakhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi